Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih pada semangat gak? Jangan udah lapar, udah ngantuk, atau apa? Halo, mana nih suaranya? Ngantuk. Ngantuk terus ini hitungan loh, jangan ngantuk dong. Lihat PPT-nya aja bingung. Ya makanya, kan hari ini Ibu jelasin, kalian jangan bingung. Oke? Nih, hari ini kita belajar tentang, udah dibaca belum? Tentang ayat jurnal penyesuaian. Bentar. Sebelumnya, kita lihat video dulu deh, biar kalian ada gambaran tentang ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini bisa dibaca ya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan fungsi jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang, lalu dapat menyebutkan akun-akun yang membutuhkan ayat jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang, dan yang terakhir dapat menganalisis transaksi penyesuaian dalam perusahaan dagang. Nih. Nah. Iya, Bu. Iya, Bu. Udah jalan belum? Udah, Bu. Melek, Bu. Jalanin aja dah, lihat ya. Soalnya sinyal juga kan. Mungkin. Disimak ya videonya.
Nah, itu videonya. Oke. Gimana? Apa yang bisa diambil dari video tadi? Ngejelasin apa aja tuh? Contoh transaksi. Siapa? Tentang penyesuaian. Iya. Contoh transaksi jurnal penyesuaian. Tadi di video tadi ada ayat jurnal penyesuaian. Fungsinya itu untuk apa? Ada yang bisa jawab nggak? Fungsi ayat jurnal penyesuaian untuk apa? Ayo. Tadi kan udah ada tuh di video. Penting kan jurnal penyesuaian itu untuk dibuat. Kenapa penting katanya? Karena pencatatan di waktu seleksi harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ya. Maka jurnal penyesuaian. Iya benar. Siapa tuh yang jawab? Saya. Najwa ya. Ya, jadi fungsi dari jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan saldo-saldo akun-akun yang nantinya harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang kita lanjut ke akun-akun apa saja sih yang perlu disesuaikan. Coba tadi dari video tadi yang disesuaikan akun apa? Perlengkapan. Ya, betul. Selain perlengkapan, kalau nggak ada ditanyakan, lanjut ke... Nah, di sini Ibu simpulkan ya dari semua jurnal yang telah tadi kita buat. Nih, ada penyesuaian untuk persediaan barang dagang awal, lalu pembelian, beban angkut pembelian, lalu ada retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir. Oke. Nah, selanjutnya yaitu dengan cara menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Untuk menggunakan akun ikhtisar laba rugi, nah ada dua komponen. Kalau tadi akun HPP itu menggunakan 3 komponen, untuk menggunakan akun ikhtisar laba rugi itu ada 2 komponen, yaitu persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, langsung kita ke contoh ya. Nah, pada tanggal 1 Desember, saldo persediaan barang dagang itu sebesar 500.000. Kemudian pada akhir periode, berdasarkan perhitungan fisik, nilai persediaan yang ada itu sebesar 350.000. Nah, maka yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan persediaan awal ke akun ikhtisar laba rugi. Caranya sama seperti tadi, bedanya di sini pada ikhtisar laba rugi, bukan pada HPP. Nah, saldonya yaitu 500.000, kemudian kita masukkan ke ikhtisar laba rugi 500.000 dan mengkredit akun persediaan 500.000. Berarti jurnal penyesuaiannya yaitu di sebelah debit ikhtisar laba rugi dan di sebelah kredit yaitu persediaan barang dagang, masing-masing 500.000. Nah, selanjutnya mengeluarkan persediaan akhir ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, persediaan akhir itu 350.000. Nah, berarti di ikhtisar laba rugi ada di sebelah debit apa kredit? Apa ya? Tadi kan hampir sama caranya seperti yang akun HPP untuk persediaan akhir. Nah, di kredit. Nah, selanjutnya berarti untuk jurnal penyesuaiannya adalah di sebelah debit persediaan barang dagang akhir dan di sebelah kredit ikhtisar laba rugi. Oke. Nih, untuk mengetes apakah kalian sudah paham dengan materi yang penyesuaian persediaan barang dagang, untuk soal ini kira-kira jurnal penyesuaiannya apa? Bagaimana? Pada tanggal 1 Desember, saldo persediaan barang dagang itu sebesar 45.600.000.
Sedangkan pada akhir periode setelah perhitungan fisik itu nilainya 57.200.000. Bagaimana jurnalnya? Ada yang bisa menjawab? Ayo, halo. Ayo jawab yuk. Gimana, ada yang bisa menjawab? Tadi udah ada contohnya kan? Ini untuk menggunakan akun Ikhtisar Laba Rugi. Siapa yang mau jawab? Gak ada nih. Ikhtisar Laba Ruginya di debit. Terus ya? Terus persediaan barang dagangnya di kredit. Barang dagang Ya, jadi untuk jurnal penyesuaiannya, yang pertama tadi kita harus buat apa? Harus buat untuk penyesuaian persediaan barang dagang awal, yaitu debitnya Ikhtisar Laba Rugi. Betul tadi kata Manda ya? Sama Desti bukan? Ya, Desti. Nah, di kreditnya persediaan barang dagang awal. Nah, selanjutnya untuk penyesuaian persediaan barang dagang akhir itu di debit dan kreditnya Ikhtisar Laba Rugi. Jadi dibalik aja gitu. Intinya untuk persediaan barang dagang awal itu di kredit, kalau persediaan barang dagang akhir itu di debit. Nah, dengan nilai masing-masing yang sudah ada di soal. Nah, selanjutnya itu perlengkapan, penyesuaian perlengkapan. Nah, tadi kalian sudah lihat kan di video tentang penyesuaian perlengkapan. Itu gambarannya untuk penyesuaian perlengkapan. Jadi perlengkapan ini merupakan harta lancar, di mana penurunan perlengkapan itu terjadi karena adanya pemakaian. Misal ballpoint itu ketika kalian memakai ballpoint itu pasti akan habis kan ketika terus-terus dipakai atau berulang-ulang dipakai. Nah, makanya ketika selisih antara perlengkapan awal dengan perlengkapan akhir itu dinamakan dengan beban perlengkapan. Nah, lanjut. Nah, ada dua pencatatan untuk perlengkapan. Jika di neraca saldo dicatat sebagai harta atau perlengkapan. Jadi di neraca saldo ketika kalian membuat neraca saldo adanya itu perlengkapan, bukan beban perlengkapan. Maka ketika jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban perlengkapan. Kegambar gak? Nah, jadi ketika di neraca saldo itu dicatat sebagai harta atau akunnya itu akun perlengkapan, maka ketika kalian membuat jurnal penyesuaian itu dicatat sebagai beban perlengkapan. Nah, langsung ke contoh aja ya. Jadi di sini contohnya, perlengkapan toko di neraca saldo sebesar 3 juta. Ingat, perlengkapan toko, tuh ibu merahin, perlengkapan toko di neraca saldo sebesar 3 juta. Sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, jumlah persediaan perlengkapan toko itu sebesar 1.700.000. Buatlah AJP. Nah, maka jurnal yang harus kalian buat di debitnya yaitu beban perlengkapan toko senilai 1.300.000 dan di kreditnya yaitu perlengkapan senilai 1.300.000. 1.300.000 ini didapat dari mana, Bu? Didapat dari tadi selisih antara perlengkapan di neraca saldo dengan setelah perhitungan fisik, yaitu 3 juta dikurangi 1.700.000 senilai hasilnya yaitu senilai 1.300.000. Paham? Paham. Kalau ada yang belum paham, boleh tanya. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, jika di neraca saldo itu dicatat sebagai beban perlengkapan. Ini kebalikan dari pernyataan yang tadi. Maka di jurnal penyesuaian dicatat sebagai harta, yaitu perlengkapan. Nah, selanjutnya langsung ke contoh nih. Belum keganti ya? Udah keganti? Belum. Udah, Bu. Udah. Oke, bentar. Nah, beban. Nah, kalau tadi perlengkapan toko, sekarang beban perlengkapan toko di neraca saldo sebesar 3 juta. Sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, jumlah persediaan perlengkapan toko itu 1.700.000. Maka ini kebalikannya. Nah, debitnya itu perlengkapan. Kenapa? Karena ketika Ibu mencoba menganalisis soal ini ya, jadi beban perlengkapan toko di neraca saldo itu berarti kita sudah menghabiskan perlengkapan itu senilai 3 juta. Sementara ketika di akhir periode, ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata perlengkapannya masih ada senilai 1.700.000. Nah, maka jurnalnya yaitu perlengkapan debit dan kreditnya beban perlengkapan toko. Artinya menambah beban perlengkapan toko karena menambah perlengkapan karena masih ada perlengkapan di akhir periode. Dan nilainya itu 1.700.000 yang tadi yang sudah ada masih ada di akhir periode. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Lanjut. Nah, coba kalau misalnya kalian paham, untuk soal ini bagaimana jurnalnya? Perlengkapan toko, lihat, dimerahin sama Ibu. Perlengkapan toko, beban sheet, terus perlengkapan toko ini bertambah kredit, perlengkapannya berkurang kredit 300. Nah, ya betul. Jadi jurnalnya yaitu di debit beban perlengkapan toko bertambah sebesar 6.500.000 dan perlengkapan toko berkurang 6.500.000. Oke, lanjut ke penyusutan. Nah, dalam penyesuaian penyusutan, jadi perlu kalian tahu penyusutan itu pengurangan nilai pada aktiva tetap. Jadi kan aktiva itu ada dua, ada lancar sama tetap kan. Kalau lancar, kalau misalnya kita menggunakan tadi ballpoint tadi, ketika kita menggunakan berkali-kali, terlihat kan habis tintanya. Jika aktiva tetap ini, meskipun kita gunakan berkali-kali atau dalam waktu yang lama, itu tidak terlihat habis, tidak kelihatan habis, tapi adanya pengurangan nilai pada aktiva tetap tersebut. Misalnya, ketika kita punya aktiva tetapnya mobil, kalian melihat gak mobil itu habis misalnya ketika udah 10 tahun tinggal spionnya gitu? Enggak kan? Iya kan? Enggak. Nah, makanya mobil itu bukan habis tinggal spion atau misalnya tinggal bannya, tapi yang terjadi itu pengurangan nilai ekonomisnya. Bisa aja mobilnya jadi nggak kuat gitu diajak perjalanan jauh atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan penyusutan. Nah, untuk penyesuaian-penyusutan, kita langsung ke soal. Nih, pada data neraca saldo, peralatan itu sebesar 6.200.000. Ternyata ketika disesuaikan, ada data penyesuaian, penyusutan peralatannya itu sebesar 10% dari harga perolehan. Terjadi penyusutan nih peralatannya. Buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Maka ayat jurnalnya yaitu di debit akan menambah beban penyusutan peralatan sebesar 620.000 dan di kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 620.000.
620.000 ini didapat dari tadi penyusutannya sebesar 10% dikali 6.200.000, hasilnya 620.000. Gimana? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, coba ini untuk latihan soal ini jurnalnya seperti apa? Peralatan kantor disusutkan sebesar 6.480.000. Maka jurnalnya seperti apa? Beban penyusutan di peralatan kantor didebit, akumulasinya dikredit. Beban penyusutannya debit, akumulasinya dikredit. Oke, jadi jurnal penyesuaiannya yaitu di debit beban penyusutan peralatan kantor sebesar 6.480.000 dan di kredit akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 6.480.000. Nah, untuk yang penting untuk penyusutan itu baik itu penyusutan gedung, penyusutan peralatan, debitnya itu beban penyusutan. Lalu kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, untuk kata-kata terakhir, menyesuaikan apa yang disusutkan ya. Nah, selanjutnya piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu apa sih, Bu? Piutang tak tertagih itu ketika perusahaan biasanya kan melakukan penjualan secara kredit. Nah, dalam penjualan secara kredit itu nggak semuanya lancar kan? Pasti ada aja yang tidak membayar utangnya. Nah, resiko ketika ada piutang yang tidak dapat ditagih ini dinamakan piutang tak tertagih. Nah, selanjutnya contoh soal. Nah, suatu perusahaan menetapkan 3% sebagai piutang tidak tertagih terhadap piutang dagang sebesar 18 juta. Nah, maka jurnalnya yaitu kita hitung dulu untuk piutang tak tertagihnya, bebannya. 3% dikali 18 juta yaitu 540.000. Maka jurnalnya yaitu menambah beban piutang tak tertagih sebesar 540.000 dan di kreditnya cadangan piutang tak tertagih sebesar 540.000. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ditanyakan nggak? Udah 4 penyesuaian tuh, ada persediaan barang dagang, terus tadi ada perlengkapan, ada penyusutan, dan ada piutang tak tertagih. Di sebelah mananya yang belum paham? Coba ditanyakan. Boleh ditanyain. Yuk, jangan ketika nanti dikasih soal pusing sendiri. Ya, beneran. Bu. Apa? Saya. Siapa tuh? Fernanda. Ya, kenapa? Kenapa Fernanda? Jujur Bu masih bingung di bagian yang HPP sama ikhtisar. Intinya, kalau di HPP itu, bentar deh, ituin lagi ya. Nah, untuk di HPP itu bedanya kalau di HPP dia tidak hanya menyesuaikan persediaan barang dagang awal dan akhir, tapi yang disesuaikan juga pembelian. Kalau misalnya di ikhtisar laba rugi yang disesuaikan itu hanya persediaan barang dagang awal dan barang dagang akhir. Nah, misalnya nih, dari sini aja dilihat nih, dari hasil jurnal penyesuaiannya. Kelihatan nggak, Fernanda? Ya, Bu. Nah, kalau di HPP, itu yang disesuaikan tidak hanya persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Jadi nanti juga datanya pasti ada pembelian, ada beban angkut pembelian, ada retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, untuk pembeliannya itu jurnalnya HPP-nya itu di debit, sedangkan
untuk pembelian dan beban angkut pembelian itu menambah HPP, jadi HPP-nya di debit. Sedangkan untuk retur pembelian dan potongan pembelian itu mengurangi HPP, jadi HPP-nya di kredit itu adalah HPP. Nah, sedangkan untuk persediaan barang dagang awal dan barang dagang akhir itu sama aja, baik HPP maupun ihtisar laba rugi. Bedanya tinggal ganti aja sama kamu. Misal untuk persediaan barang dagang awal itu kan di kredit, maka di debitnya jika menggunakan akun HPP berarti debitnya HPP. Namun jika menggunakan tadi ihtisar laba rugi, maka debitnya ihtisar laba rugi itu. Jadi intinya kalau untuk HPP itu yang harus disesuaikan, tadi ada persediaan barang dagang awal, ada pembelian, ada persediaan barang dagang akhir. Nah, untuk ihtisar laba rugi itu hanya persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Yang lainnya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyain ya? Kalau udah gak ada yang ditanyain, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan kasih soal ya untuk kalian. Nah, bagaimana Pak Geral, ada yang ditambahin atau Bu Santi? Atau ada evaluasinya dari Pak Geral sama Bu Santi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, gitu ya. Tadi proses pembelajarannya sudah baik, sudah bagus, gitu ya. Cuman ada satu catatan sedikit untuk anak-anaknya, tolong untuk agak sedikit lebih aktif, gitu ya. Udah itu aja sih. Ya, makasih Pak. Ya. Oke Pak. Lebih aktif lagi ya. Iya, agak lebih aktif aja lagi sedikit. Bu, kalau aktifnya nanya-nanya gimana tuh, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kayak tadi kamu nanya-nanya nggak apa-apa. Supaya kalian juga paham kan materinya. Jangan sampai Ibu ngejelasin, tapi kaliannya masih nggak paham. Sayang aja gitu. Oke, kalau mau aktif nanya-nanya juga boleh. Nanya-nanya aja. Oke. Nah, dari Bu Santi nggak ada ya Bu? Lagi rapat. Oke, makasih Bu Santi udah hadir. Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di meet terakhir ya, hari Selasa. Diluangin waktunya, nanti Ibu ada ujian di hari Selasa, masuk kelas Pak Wawan atau Bu Nina. Oke, tutup aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.